Tujuan utama orang ke kota Kudus, selain menikmati suasana kota yang asri, biasanya sebagai rangkaian ziarah Wali Songo atau banyak orang menyebut sebagai Tour de Wali Songo. Ya, di kota Kudus inilah salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Kudus Raden Jafar Shodiq dimakamkan tepatnya di belakang Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Setiap hari para peziarah yang datang ke makam ini bisa mencapai ribuan orang. Pengunjung biasanya berasal dari berbagai penjuru. Jumlah ini akan terus bertambah jika musim liburan sekolah tiba. Hal ini disebabkan sekolah-sekolah tertentu menjadikan makam para wali ini sebagai ajang ziarah sekaligus berwisata mengisi liburan. Oleh karena itu, jika musim liburan tiba jumlah kendaraan yang diparkir mencapai ratusan setiap harinya. Jika naik bus atau rombongan dari lahan parkir yang luas ini disediakan berbagai alat transportasi yang dapat dipilih oleh para peziarah atau wisatawan. Ada ojek sepeda motor, dokar, atau kendaraan angkutan khusus dengan tarif yang sama. Perjalanan menuju ke makam Sunan Kudus cukup mengasyikkan dengan pemandangan sudut-sudut kota Kudus tempo dulu yang masih dapat kita rasakan sampai sekarang. Pemandangan kota tua dengan bangunan kuno dan juga gang-gang sempit dengan bangunan yang menjulang tinggi. Setelah menikmati pemandangan kota tua selama kurang lebih 20 menit, kita akan tiba di komplek Masjid Menara Kudus dan juga makam Sunan Kudus yang masyhur berbaur dengan ratusan peziarah yang datang silih berganti. Salah satu simbol toleransi dan akulturasi budaya bisa kita lihat dari Masjid Menara Kudus. Bangunan hasil karya Sunan Kudus ini merupakan perpaduan budaya yang menjadikannya menarik untuk dikunjungi. Di sana juga ada makam Sunan Kudus, seorang wali Songo yang berjasa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kita bisa mengunjungi makam Sunan Kudus di Kudus untuk merenungi kisah beliau. Makam Sunan Kudus sangat mudah untuk diakses karena letaknya di tengah kota Kudus, tepatnya di Jalan Menara, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Pengunjung yang datang dengan rombongan biasanya turun di tempat parkir bus yang letaknya cukup jauh dari lokasi makam. Dari sana, rombongan diangkut becak wisata atau ojek wisata yang khusus mengantar para peziarah menuju makam. Jika kita berkunjung sendiri, makam Sunan Kudus bisa diakses dengan angkutan umum. Bahkan kita juga bisa menaiki ojek online, baik motor maupun mobil. Hanya saja, ojek online akan menurunkan kita di Jalan Sunan Kudus, tepatnya di ujung Jalan Menara. Dari sana, kita bisa berjalan kaki menuju masjid atau makam. Jika kita menggunakan mobil pribadi, maka mobil bisa diparkir di Jalan Sunan Kudus untuk kemudian berjalan kaki ke Jalan Menara. Jalan Menara adalah kawasan yang cukup padat. Di sana, pengunjung akan disambut dengan deretan pertokoan yang menjual berbagai buah tangan. Tepat di pinggir Jalan Menara, kita bisa melihat bangunan Menara Kudus yang berdampingan dengan Masjid Al-Aqsa. Di bagian depannya, kita disambut dengan hamparan taman kecil yang memperindah bangunan masjid. Ada beberapa gerbang masuk yang bisa kita pilih. Jika ingin mengunjungi masjid dan menara terlebih dulu, maka kita bisa memasuki gerbang di bagian utara terlebih dahulu. Namun, jika kita ingin mengunjungi makam, maka kita bisa memasuki gerbang di ujung selatan, yang akan mengarah ke tajuk dan pesarean atau makam Sunan Kudus. Masjid Al-Aqsa memiliki arsitektur yang klasik, bagian luarnya dominan berwarna hijau, dengan kubah berwarna perak di bagian atasnya. Di dalam masjid terdapat tiang-tiang kuno yang besar, serta gapura kembar yang oleh warga setempat disebut lawang kembar. Salah satu gapura berada di bawah kubah perak. Di sisi selatan, ada tempat wudhu yang memiliki arsitektur antik dan terbuat dari bata merah, yang sengaja dipelihara sesuai aslinya. Di bagian utara masjid, ada pawestren atau tempat sholat putri yang merupakan bangunan baru. Tepat di samping selatan masjid, berdiri Menara Kudus yang bangunannya terbuat dari susunan bata merah. Di beberapa sisi bangunannya, terdapat hiasan piring keramik antik berwarna kebiruan. Menara ini hanya bisa dimasuki oleh petugas yang bertugas memukul beduk di bagian atas menara. Di samping menara, juga ada gerbang yang mengarah pada tajuk dan pesarean atau makam Sunan Kudus. Puas berziarah dan melihat keindahan masjid kuno peninggalan para wali ini, kita bisa melanjutkan perjalanan ke Muria, yaitu sebuah gunung yang juga menjadi maskot Kabupaten Kudus, yang di atasnya juga bersemayam Raden Said Sunan Muria yang juga merupakan bagian dari Wali Songo. Oleh karena itu,
Di musim liburan seperti ini, makam Sunan Muria juga tidak pernah sepi dari peziarah. Selain mengharap berkah pada Sunan Muria, para peziarah juga bisa menikmati keindahan pemandangan Gunung Muria yang asri dengan air terjun Montelnya. Akan kami buatkan video tersendiri. Nah, itulah sedikit info bagi para pembaca yang ingin mengisi waktu liburan, berwisata sambil berziarah menelusuri jejak para wali songo di kota Kudus dan juga Gunung Muria. Sesampainya di kota ini, Anda jangan lupa menu masakan khas kota Kudus, seperti soto Kudus, lentok Kudus, dan juga oleh-oleh jenang Kudus.